Loka, podcast CSS Mora. Di sini kita akan mengulik isu yang dimana ada nih seorang pendiri UMKM bingung nih caranya gimana, nanti kedepannya gimana. Nah, di sini kita akan bahas gimana rencana bisnis yang baik, serta kita akan membahas gimana caranya supaya bisnis kita ini dikenal oleh banyak melalui online. Oke, sekarang kita bersama pemateri kita nih, yaitu ada Bang Muhammad Paki Ikhwan Aditya Nugraha, yaitu salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Ekonomi 2021. Nah, selain itu Bang Paki ini mahasiswa yang sudah mempunyai bisnis nih, dan salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Jakarta. Kalau boleh tahu nih Bang, tentang kesibukan Abang sekarang ini, yaitu perkuliahan sekaligus bisnis. Boleh diceritain Bang, gimana sih cara mengatur dan apa aja sih bisnis yang Abang jalani? Oke, sebelumnya salam kenal ya, saya Fakih dan saat ini sedang menjalani bisnis namanya Unition.id, di mana itu adalah salah satu platform edutech. Di situ kita nggak cuma belajar untuk melihat video pembelajaran aja, tapi di sini adalah platform di mana pembelajaran tapi berbasis komunitas. Dan untuk bagi waktunya mungkin agak berat memang ya, apalagi bagi mahasiswa semester akhir, semester 7 sambil skripsi, sambil ngejalanin bisnis, ya mungkin itu ada hal yang harus kadang dikorbankan gitu kan. Dan memang harus diatur prioritasnya sih, kayak gitu. Ini Bang, kan kita tadi udah buka judul diskusi kita ini, yaitu tentang gimana sih cara rencana bisnis atau bisnis plan di dalam pasar online. Sebelum kita membahas itu, saya mau nanya nih, apa sih itu bisnis plan atau berwirausaha? Oke, kalau bisnis plan itu sendiri adalah gimana rencana kita memvisualisasikan bisnis kita dalam bentuk plan, ya, dalam bentuk rencana. Dan biasanya idealnya bisnis plan itu dalam bentuknya proposal, atau bisnis plan juga bisa dalam bentuk BMC, ya kan, bisnis model canvas. Nah, itu tergantung kebutuhan masing-masing gitu kan. Tapi yang menjadi idealnya biasanya dalam bentuk proposal, di mana kita menentukan apa yang menjadi problem di masyarakat seperti apa, kita tentukan di situ, bagaimana market kita itu siapa, kita tentukan, entah pakai SPP, Samsung dan lain sebagainya. Kemudian kita juga perlu menghitung nih bagaimana keuangannya gitu, dari modal awalnya gimana, kemudian keuntungan yang didapat berapa gitu. Pokoknya kita sudah bisa menentukan kapan kita bisa BEP, kapan kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, di situ tuh yang perlu pada akhirnya bisnis plan itu perlu dibuat gitu. Untuk berwirausaha ataupun bisnis plan seperti itu Bang. Nah, saya mau nanya nih, kalau misalnya kita udah tahu nih tentang berwirausaha, langkah selanjutnya apa sih Bang untuk membuat bisnis? Pastinya kan ada rencananya dulu Bang. Rencana kita membuka bisnis ini apa sih gitu? Untuk rencana bisnis ya, pastinya kita untuk bisa berwirausaha dan mungkin membuat produk itu dari bisnis plan ya. Kita perlu menentukan problem dulu gitu, masalah apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Ketika kita sudah tahu problemnya apa, kemudian kita selesaikan ya. Udah tahu nih idenya apa, permasalahan ini kayak gini, dan solusi untuk masyarakat tuh seperti ini gitu. Misal kita pengen membuat di mana platform untuk mengurangi pengangguran gitu. Kita coba buat yang namanya platform untuk pencari kerja, job seeker dan lain sebagainya. Kita buat seperti itu, terus kemudian kita cari lagi apa sih yang bisa membedakan antara platform kita ataupun bisnis kita dengan bisnis orang lain gitu. Kita pakai yang namanya competitor landscape, analisis kompetitor. Nah, kita bisa membedakan nih yang mana menjadi keunggulan kompetitif kita, mana juga yang menjadi kekurangan dari kompetitor kita, sehingga kita bisa mengelaborasikan antara keunggulan kompetitif dan kekurangan si kompetitor kita gitu. Nah, setelah itu sudah dibuat gitu kan, kita udah tahu nih produk kita bisa menang di pasar. Karena apa? Karena mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang sudah ada gitu. Kita udah buat, kemudian ketika sudah kita buat, kita coba lihat gimana rincian untuk masuk ke pasar itu seperti apa. Pastinya kita juga harus tahu target market kita itu siapa gitu. Karena percuma ternyata bisnis yang udah kita buat ini ternyata nggak dibutuhin market kan.
buat apa gitu ya kan? Karena kan memang kita harus berpusat kepada kebutuhan manusia itu sendiri. Nah setelah kita udah tahu oh pasarnya seperti ini, misalnya kita menargetkan secara demografis itu untuk usia berapa 15 sampai 40 tahun mungkin, kemudian geografis itu seperti apa, kemudian behaviornya itu seperti apa juga perlu kita tentukan seperti itu. Jadi apabila seseorang udah membuka usaha nih, berarti dia itu harus riset pasar. Betul. Dan harus analisis kompetitor gitu bang, dan membuat bisnisnya ini berbeda dengan kompetitor yang lain gitu. Pertanyaan selanjutnya, di dalam bisnis ini gimana sih kita mengatur keuangannya, gimana kita mengatur media sosialnya, gimana kita membagi job desk-nya, apakah kita sendiri membuka bisnis bisa atau nyari SDM yang lain gitu? Nah, ini yang paling bagus. Kalau untuk pastinya kita sendiri sulit banget ya ngejalanin, buat semuanya itu kompleks banget, itu sulit banget. Dan beberapa mungkin ada ya yang akhirnya bisa ngejalanin bisnis itu sendiri, tapi sulit buat bisa dalam skala besar. Paling enggak strategi untuk akhirnya kita bisa membagi antara bagaimana marketnya, bagaimana orang yang bisa marketing gitu kan, kemudian orang yang bisa keuangan. Makanya itu dibagi ada 3 kan, hipster, hustler, sama hacker. Nah 3 hal ini nih yang diperlukan dalam sebuah tim. Misal seorang hipster, dia itu orang yang bisa ngomong lah dan bisa mempunyai komunikasi yang bagus, bisa menjual gitu. Jadi paling enggak bisnisnya itu bisa dikenal orang banyak, biasanya orang-orang marketing gitu kan. Kemudian hustler, kembali deh itu hustler tadi, itu hustler. Nah kalau hipster itu orang yang lebih ke desain, perencanaan. Nah itu dari desain itu sendiri, misalnya desain packaging gimana, perencanaannya seperti apa, itu pakai hipster. Kemudian yang ketiga tuh hacker, ini orang-orang yang bisa di bagian teknologi. Nah ini orang-orang yang pada akhirnya misalnya kita membuat sebuah startup yang di situ berbasis teknologi. Nah orang-orang seperti ini juga kita butuhkan. Paling enggak tiga komponen ini nih yang kita perlukan dalam pembangunan SDM kita. Atau kita bisa juga menggunakan kita pakai orang yang bisa marketing, sama kita bisa pakai orang yang bisa keuangan gitu. Kalau biasanya saya pakai yang kayak gitu. Jadi ada yang bisa marketing yang di situ desainnya bagus, kemudian strategi pemasarannya bagus, kemudian sama yang bisa keuangan yang di situ dalam pelaporan akuntansinya juga bagus, kemudian ngertilah dasar-dasar akuntansi seperti apa gitu. Nah beberapa komponen-komponen itu yang diperlukan dalam tim gitu. Dan sama satu lagi sih yang perlu adalah memiliki visi misi yang sama gitu. Karena percuma walaupun punya kompetensi yang bagus tapi nggak sesuai sama visi misi kita nih sebagai CEO atau sebagai leader, nantinya bakal susah untuk bisa menjalankan bisnis secara skala besar gitu. Karena banyak banget yang pada akhirnya dari awalnya rekan bisnis akhirnya berantem ya kan. Awalnya dalam satu tim nih akhirnya berantem karena nggak sesuai sama visi misinya. Nah itu tuh yang harus diperhatikan juga dari segi visi misinya. Berarti untuk menjalankan usaha itu harus ada di bagian marketingnya, harus ada di bagian desainnya dan teknologinya gitu bang. Selanjutnya nih bang, gimana sih cara menjangkau pasarnya itu supaya lebih luas lagi secara online? Untuk menjangkau pasar secara luas secara online ya. Sekarang kan serba digital ya. Bang. Jadi gampang banget gitu. Akhirnya kita bisa memperkenalkan produk kita lewat sosial media gitu contohnya. Paling enggak kita punya IG untuk bisnis kita lah. Misalnya Instagram. Iya Instagram gitu, kita kenalin aja dulu. Dan memang di tahap awal kan ada dalam marketing itu ada awareness gitu kan. Kemudian akhirnya bisa retention gitu. Awalnya kita kenal nih sama produknya dan akhirnya kita beli. Kemudian kita terus mengulang untuk membeli tersebut gitu. Nah mungkin kalau untuk di pasar online itu sendiri bisa lewat Instagram, ataupun misalnya barangnya itu dalam produk jadi itu bisa lewat platform marketplace gitu. Banyak lah gitu platform marketplace, tinggal pilih mana aja. Nah strategi marketing yang bisa digunakan itu bisa pakai CPAS. Nah dimana nanti bisa lewat ads yang nanti dihubungkan ke Google gitu. Akhirnya mereka bisa ngebeli langsung lewat Google dan lain sebagainya gitu. Pokoknya sebenarnya gampang banget gitu untuk akhirnya bisa nanti menjangkau pasar online. Sayang rasanya kalau misalnya pasar yang gede banget ini Indonesia ya, banyak banget kan penduduknya, tapi nggak bisa kita manfaatkan gitu loh. Makanya di situ paling nggak kita kenalin lewat IG, kemudian ya entah sosial media apapun, TikTok dan lain sebagainya. Kemudian kita coba membangun pasar online di marketplace gitu. Ya.
dan pastinya ya SOP-nya juga harus disesuaikan, gimana cara manajemen untuk pengiriman paketnya dan lain sebagainya. Mungkin itu sih. Terakhir nih Bang, untuk closing statementnya nih Bang, teman-teman yang di rumah nih, yang punya berniatan berwirausaha nih, apakah ada sedikit masukan Bang untuk teman-teman di rumah supaya lebih bersemangat dalam berwirausahanya gitu. Pesan untuk teman-teman di rumah gitu ya, mungkin untuk akhirnya bisa berwirausaha dan bisa mandiri gitu secara finansial ya, teman-teman bisa untuk mencoba terus belajar dan pastinya dalam menjalankan sebuah bisnis banyak banget struggle-nya, baik itu struggle dari timnya itu kayak gimana gitu kan, pasti akan ada cekcok. Justru kadang perdebatan atau cekcok bagus gitu, karena kita bisa evaluasi dari bisnis kita itu yang kurang apa gitu. Yang penting masih tetap dalam koridornya gitu. Dalam arti jangan sampai perdebatan dalam bisnis itu akhirnya saling nyerah gitu. Saling putus asa, ya udahlah kayaknya nggak sampai sih. Jangan kayak gitu, tapi kita harus tetap sesuai koridornya. Nggak apa-apa perdebatan itu untuk evaluasi dari bisnis kita itu kayak gimana gitu. Ini seperti itu sih. Mungkin pembahasan kita cukup sampai situ Bang. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.